GBI Petra yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dimanapun Bapak dan Ibu, Saudara berada, perlindungan Tuhan, proteksi yang daripadanya sempurna atas kehidupan kita. Oleh karena itu, saat ini kita mau kembali lagi kepadanya di ibadah ini. Kita mau berikan yang terbaik baginya. Kita mau menyembah Dia, sebab kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu, untuk proteksi yang sudah Kau berikan sepanjang minggu ini ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau buka hati, kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan Yesus, sebab hanya Engkaulah yang layak disembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa, amin, haleluya. Mari kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Oh, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya panggil Dia Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, ku mau memuji-Mu, haleluya Yesus. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan iman kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Mari kita agungkan namanya. Yesus Tuhanku, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sembah Dia saudara, dimanapun Anda berada. Sembah Dia, agungkan namanya, muliakan Dia. Percaya Dia hadir di tengah-tengah saudara. Sembah Dia, agungkanlah namanya, sebab Dia yang layak disembah. Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak disembah. Namamu besar Tuhan. Namamu besar. Tiadalah masyarakat. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu, sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah. Oh Yesus, sekalipun bumi bergoncang, sekalipun Tuhan dunia ini berlalu ya Bapa, kami percaya Engkau tetap. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, oh ku sembah Engkau Yesus. Oh hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dengan imanmu katakan, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Oh hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkebaikan-Mu Tuhan, beranugerah-Mu Tuhan, atas setiap pribadi kami Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, tidak pernah terbatas apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kau urapi bangsa ini Tuhan, Kau urapi Tuhan setiap pemimpin kami Tuhan, presiden Tuhan, wakil presiden Tuhan, setiap menteri-menteri Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan untuk Bapa menangani Tuhan bangsa ini Tuhan. Setiap keputusan itu berasal dari Engkau Tuhan. Kau yang mampukan mereka Tuhan, hingga Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan daripada Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapa setiap keadaan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Engkau Tuhan. Kau memberkati bangsa kami Tuhan, Kau urapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala COVID-19 Tuhan tadi patah dihancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan setiap orang-orang yang terpapar COVID-19 Tuhan. Biar nama-Mu hanya ditinggikan, dimuliakan Tuhan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Bapa jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas mereka Tuhan. Juga bagi kami tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, semangat kami Tuhan tetap setia di dalam Engkau Tuhan di ibadah online ini Tuhan. Kau urapi Tuhan yang sakit Tuhan, umat-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkannya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Kau yang membuat kami kuat di tengah-tengah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus melimpah atas kami Tuhan. Kami serahkan juga Bapa, gembala kami Tuhan, wakil gembala Tuhan, setiap Bapa, setiap pengurus Tuhan, setiap full timer Tuhan. Kau satukan di dalam tari kasih-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan damai sejahtera Tuhan, hingga hidup mereka Tuhan terus Bapa bersatu di dalam tari kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan, ada pengurapan-Mu Tuhan terjadi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukuran terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Di setiap musim kehidupan kita, Dia selalu bersama dengan kita. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, oh anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom. Shalom. Senang sekali nih bisa ketemu, sudah 1 bulan lebih kita nggak beribadah bareng. Kita bisa kumpul di sini untuk syuting ibadah online. Ya, walaupun kita bertemu sedikit, tapi tetap jaga jarak, pakai masker, ya supaya kita tetap aman, sehat. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa lebih dahulu. Bapak, terima kasih Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk sama-sama kami boleh membahas firman Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah kami, memberikan kekuatan, pengurapan, dan berkat anugerah buat setiap kami. Sehingga firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya di saat sesulit apapun, firman-Mu akan menjadi terang, menjadi jawaban buat setiap kami. Terima kasih Bapak, demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Hari ini saya mau bagikan firman yang baik sekali untuk kita dan sangat bermanfaat, yang sangat penting ya, yaitu tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan. Nah saudara, tentunya kita tahu bahwa visi kita tahun ini adalah apokatastasis, yaitu pemulihan yang sempurna. Nah di dalam pemulihan ini yang pernah saya bahas bahwa Tuhan sedang pulihkan banyak hal, termasuk alam ya. Karena corona ini alam sekarang kan semakin baik karena kegiatan-kegiatan semua dihentikan, jadi alam bisa bernapas lega. Saya dengar semakin hari semakin segar udaranya, atmosfernya semakin bagus, polusi semakin hilang, luar biasa. Nah, juga ada pemulihan keluarga, ada pemulihan yang lain, tapi hari ini kita mau bahas tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan. Seperti yang kita tahu ya, dulu Adam dan Hawa diciptakan, kemudian ditaruh Tuhan di Taman Eden. Mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Intim, mesra, manis. Ya. Sangat indah dan tidak ada halangan. Mereka bisa menikmati, kita nggak tahu berapa ratus tahun mereka menikmati hubungan yang begitu indah itu di Taman Eden. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dengan Tuhan. Karena kondisi dosa, najis, kotor, tidak berkenan, mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan Tuhan yang mulia. Akibatnya diusir dari Taman Eden. Sejak saat itulah manusia terpisah. Sejak saat itulah tercerai dengan Tuhan. Nah, karena itu ada banyak konsep, sistem, atau upaya manusia ingin kembali berhubungan dengan Tuhan. Ya, saya sebut di sini salah satunya sistem agama Yahudi. Ya, mereka menggunakan tata cara ibadah di kemah suci di Bait Allah. Kalau saudara pernah belajar ini ya, ini cukup rumit, tapi saya nggak akan jelaskan semua. Nah, saudara, untuk mereka berhubungan dengan Tuhan, mereka harus ke kemah suci, nanti memberikan korban, membakar korban, kemudian para imam kepala ya membereskan ruangan ini, menyiapkan ruangan ini, menjaga dan mengatur semua. Dan ruangan paling dalam ini nggak boleh ada yang masuk, karena disinilah katanya Tuhan bertahta. Jadi ini hanya imam besar. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ini sistem. Banyak agama punya cara masing-masing. Kenapa? Karena sudah terputus dengan Tuhan, maka manusia mencoba kembali untuk bisa kembali berkomunikasi, untuk bisa kembali ya bisa berdamai atau bisa mendekati Tuhan. Nah, kita akan lihat sistem agama Yahudi, mereka ketika menghadap Tuhan harus membawa korban. Ya, saya persilakan Pak Tanko bisa bacakan. Ibrani 10 ya.
Sebab darah lembu jantan dan kambing jantan tidak mungkin dapat menghapus dosa. Iya. Di sini jelas sekali bahwa mereka selalu membawa korban. Kenapa? Karena untuk melambangkan dosa mereka. Ya, harus ada yang mati. Tapi Alkitab bilang dalam Ibrani 10 ayat 4, ya, darah lembu jantan dan kambing jantan tidak mungkin dapat menghapus dosa. Karena ini cuma gambaran aja. Ya, ini binatang tidak mungkin bisa menghapus dosa manusia. Tapi inilah sistem agama. Ini hanya gambaran saja tentang Yesus yang akan dikorbankan. Tapi banyak ya, orang Israel tidak percaya tentang Yesus. Tidak percaya akan Tuhan Yesus. Jadi sia-sia sekali. Dan kemudian imam besar masuk ke tempat Maha Kudus. Wah, ini lebih susah lagi. Kalau tadi memberikan korban, ya, itu semua penduduk masyarakat silahkan. Tetapi untuk masuk ke tempat Maha Suci hanya imam besar. Hanya imam besar 1 tahun sekali. Ya, dan sungguh-sungguh harus menguduskan dirinya. Kalau enggak layak. Saya minta Ko Jose membacakan dari Ibrani 9 ayat 7 sampai 8. Ibrani 9 ayat 7 sampai 8. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Ya, amin. Jadi setahun sekali imam itu yang menguduskan diri, ke pemimpin dari semua imam, namanya imam besar, boleh masuk, tetapi harus kudus, benar-benar kudus. Bayangkan. Tapi dalam ayat ini tetap dikatakan dia masih punya pelanggaran-pelanggaran. Mereka membawa darah sebagai lambang kematian akibat dosa. Artinya sekudus-kudusnya imam ini tetap masih ada salah. Ingat, Tuhan tidak bisa menerima sesuatu yang tidak sempurna. Jadi tetap sia-sia ini. Amin. Karena itu dikatakan bahwa dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Mereka berusaha dengan caranya, ya kan, dengan sistem agamanya. Tetapi pintunya ini belum bisa dibuka. Kenapa? Nggak ada yang layak membuka itu. Jadi nggak bisa mereka menghadap Tuhan sesungguhnya. Ya, cuma upaya manusia yang penuh dengan kekurangan. Jadi kita bayangkan aja kalau ada orang mau menghadap raja atau presiden. Apakah sembarangan bisa masuk? Nggak bisa. Hanya orang tertentu yang diundang, itu pun harus mengikuti protokol yang ada. Ya, nggak bisa sembarangan. Itu menghadap presiden sesama manusia, apalagi menghadap Tuhan. Jadi sia-sia sistem agama. Bayangkan kalau sampai di sini saja, ya, kondisi manusia, maka kita sudah tercerai, terputus sama sekali sama Tuhan. Nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita bersyukur ada satu jalan. Kalau tadi usaha manusia ya, bisa nggak mencapai Tuhan? Nggak bisa ya, terbatas. Tapi kalau Tuhan bisa nggak mencapai itu? Nah, itulah ya, Tuhan Yesus mati. Salah satu tujuan utama kematian Yesus adalah untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Jadi Yesus mati memulihkan hubungan yang terputus tadi. Karena manusia nggak bisa memulihkan itu. Pak Antoni, saya minta baca Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu. Kalau tadi usaha manusia nggak bisa-bisa. Mau sekudus apapun masih ada kekurangan, pelanggaran. Darah binatang sebanyak apapun nggak bisa menutupi dosa mereka. Gagal sistem agama. Tapi Tuhan Yesus datang. Dia mati di kayu salib, mendamaikan antara Tuhan
dan manusia yang berseteru antara sorga dengan bumi. Dan Yesus di tengah-tengah menerima semua murka Allah yang harusnya ditujukan pada manusia. Dia yang terima, sehingga manusia tidak lagi menerima hukuman. Amin. Allah yang terlalu mulia tidak bisa dihampiri manusia. Karena itu Yesus mengambil tubuh manusia, menggantikan kita. Artinya di sini Yesus tergantung, disalib antara langit dan bumi, menjadi pendamai. Semua dibereskan di tengah sini. Amin. Dengan demikian kita tidak lagi menjadi musuh Tuhan. Tuhan tidak lagi melihat dosa kita karena sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau imam-imam tadi terbatas, tapi Yesus bisa karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Beri tepuk tangan sekali. Nah, saudara, ketika penyaliban terjadi, ada satu peristiwa yang luar biasa. Nah, ini satu gambaran lagi, ya, satu kondisi yang sangat indah, sangat hebat. Nah, saya akan minta Pak Angga membaca, silakan. Markus 15 ayat 37 sampai 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Amin. Jadi waktu Yesus tersalib, ya, di kayu salib, pada saat Dia menyerahkan nyawanya, Dia berseru kepadamu, Bapakku serahkan nyawa. Mati. Ketika Dia mati, di bait Allah ada tirai yang sangat tebal yang memisahkan ruang kudus dengan ruang yang maha kudus. Tirai itu nggak boleh ada yang masuk kecuali imam besar, hanya 1 tahun sekali, itu pun yang harus menguduskan diri sungguh-sungguh. Inilah pemisah, di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa, di mana manusia tidak boleh melihat ke dalamnya. Karena itu orang-orang nggak tahu apa yang ada di belakang ini, yaitu tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan. Orang nggak bisa lihat karena terlalu kudus, suci, nggak boleh sembarang orang masuk. Artinya waktu itu Tuhan menolak siapapun karena manusia berdosa. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, Dia serahkan nyawanya, maka tabir itu yang begitu tebal robek dari mana? Dari atas ke bawah. Artinya dari pihak Tuhan yang merobek. Pintu yang tadi tertutup sekarang dibuka. Amin. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Bukan karena kita baik, kita layak, tapi karena Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita. Persis setelah Dia serahkan nyawanya, pemulihan terjadi. Dengan kata lain, Tuhan mengundang, mari sekarang masuk. Kemarin nggak boleh. Sekarang dosamu sudah diampuni. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa. Amin. Akan beroleh hidup yang kekal. Beroleh kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa, saudara. Nah, inilah hal yang amat penting yang tidak bisa dilakukan oleh agama. Hanya dari pihak Allah yang bisa melakukan. Dan kita pun bisa menerima ini bukan karena kita baik, bukan karena kita punya usaha hebat untuk bisa menjumpai Tuhan, bukan. Tapi karena kasih karunia. Haleluya, amin. Nah, saudara, dalam Ibrani 10 ditegaskan ayat 19 sampai 20. Ibu Evi bisa membaca? Silakan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, karena sekarang kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus oleh pengorbanan darah Yesus dengan jalan yang baru dan hidup yang telah dibukakan oleh Yesus bagi kita melalui tirai, yaitu tubuhnya. Haleluya. Amin. Tadinya orang mau masuk ke situ nggak bisa, takut, gentar sekali. Imam besar masuk sana kalau ada dosa, dia mati, hangus katanya. Sehingga kakinya itu harus pakai rantai. Karena siapa tahu dia nyimpan dosa yang belum beres. Ketika dia menghadap tabut Allah,
dia tersambar, ya, murka Tuhan, mati. Orang masuk sini ngerinya luar biasa. Kenapa? Karena ada dosa, penghukuman yang tidak layak pasti kena. Tapi kita bersyukur sekarang, murka itu, hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sekarang saudara bisa masuk dengan penuh keberanian menghadap Tuhan. Kalau dulu disebutnya masuk ruang Maha Kudus, sekarang saudara boleh masuk hadirat Tuhan. Saudara boleh menghadap Tuhan dengan keberanian. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi penghukuman buat kita. Berikan tepuk tangan, haleluya. Dia sudah merobek tabir itu, yaitu tubuhnya sendiri. Dirobek, dipecahkan, dihancurkan di kayu salib. Sekarang kita boleh menghadap. Tadi nggak bisa. Agama sudah gagal, sekarang Yesus sudah membuka jalan itu. Nah, dengan demikian kita bisa menghadap Tuhan, berkomunikasi dengan Dia dengan berbagai cara. Ada yang lewat berdoa. Ya, saya nggak bisa jelaskan, mungkin semua sudah tahu. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi doa kita tidak lagi seperti orang-orang yang belum mengenal Allah, di mana berdoanya bertele-tele, ya, ingin dilihat orang, ya, kesannya menyombongkan diri. Tapi kalau kita sama Tuhan berdoa harus private, ya, hubungan dengan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Yang kedua, dengan apa, saudara? Membaca firman. Kalau doa kita yang bicara kepada Tuhan. Kalau kita baca firman, Tuhan yang bicara kepada kita. Ya, ini harus dilakukan. Setiap hari baca firman enggak? Dengerin firman enggak? Harus, saudara. Ya, apalagi sekarang lagi masa-masa lockdown begini, banyak waktu. Ya, saya hampir bukan hampir lagi, memang setiap hari saya mendengarkan firman audio Bible, ya. Alkitab suara. Satu kitab minimal satu hari, satu kitab. Sehingga kita bisa terus diisi oleh perkataan Tuhan. Dengerin khotbah-khotbah setiap hari, ya, saya dengarkan khotbah. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, saya banyak belajar. Jadi saudara harus terus, amin. Ya. Nah, yang ketiga, nah ini menarik sekali. Kita juga bisa mengobrol dengan Tuhan. Kalau tadi doa kelihatannya sakral banget gitu ya, resmi banget doa. Tapi kalau ini santai, ngobrol kayak temen. Kalau doa tadi kesannya kan kusuk, tapi kalau ini santai. Jadi kita bisa ngobrol dengan Tuhan dengan seperti kita ngobrol dengan sahabat, ngobrol dengan orang tua kita, seperti itu. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Nah, saudara nangkap hari ini bahwa saudara layak, saudara boleh menghadap Tuhan untuk berkomunikasi dengan Dia. Kenapa? Karena dosamu sudah diampuni. Sudah menerima Yesus, kau sudah hidup baru, ya, kau sudah diampuni dosanya. Kita tidak lagi perlu takut. Datang setiap waktu, keadaan baik, keadaan buruk, sedang kita hidupnya bagus, bersih, kudus, ataupun kita sedang berdosa, datang sama Tuhan. Ya, ingat kisah anak terhilang. Ingat kisah itu? Anak bungsu berdosa, tapi dia menghadap Bapa. Dengan gentar tentunya, karena takut, karena dia berdosa. Tapi Tuhan terima dia. Amin. Nggak perlu kita menghindar ketika kita berdosa. Datang. Kita minta ampun, kita dipulihkan kembali oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara harus mengerti bahwa untuk Tuhan bisa memulihkan hubungan dengan kita, harganya sangat mahal. Harganya siapa tadi? Yesus. Tuhan Yesus. Jadi itu harga yang nggak bisa dibayar oleh siapapun. Karena begitu mahal, tolong hargai ini. Kalau Tuhan begitu rela mengorbankan anaknya supaya bisa kembali komunikasi dengan kita, tapi kitanya nggak pernah komunikasi, waduh, kita nggak menghargai. Udah susah-susah itu dia bayar harganya dengan kematian di kayu salib. Karena kita harus mengerti bahwa Tuhan sangat senang berkomunikasi dengan kita.
Buktinya apa? Tuhan sangat senang berkomunikasi dengan kita. Ya, sebelum kita bahas ini, saudara harus tahu kenapa Tuhan ciptakan manusia. Dia kan sudah ada malaikat, sudah ada segala-galanya. Kenapa masih harus ciptakan manusia yang udah jelas ujung-ujungnya berdosa, betul nggak? Kenapa dia ciptakan manusia? Karena dia rindu punya partner, punya sahabat, punya keluarga. Makanya dia ciptakan manusia yang segambar dengan dia. Amin. Segambar, salah satunya adalah kita ini punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak atau kemauan. Ya, binatang nggak punya ini pikiran, ya, kemauan seperti kita, beda. Nah, saudara, Tuhan punya pikiran, perasaan, kemauan. Kita juga punya pikiran, perasaan, kemauan. Karena kita segambar, kita bisa ya berkomunikasi. Dulu kita diciptakan, manusia diciptakan supaya kita bisa merasakan kasihnya dan kita juga mengasihi dia. Ada hubungan kasih yang mesra. Amin. Jadi kita diciptakan dengan tujuan yang indah. Karena itu dia sangat senang berkomunikasi dengan manusia. Nah, saya kasih beberapa contoh. Kenapa kita harus berkomunikasi dengan dia? Yang pertama, Yohanes 10 ayat 27. Silakan dulu. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Amen. Ya, dia senang berkomunikasi dengan kita karena kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dan dia bilang bahwa domba-dombanya mendengarkan suaranya, berkomunikasi. Amin. Ngobrol gitu. Ada interaksi. Kita dombanya Tuhan, amin. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kenapa dia senang berkomunikasi dengan kita? Karena kita adalah anak-anaknya. Haleluya, amin. Ya. Coba Pak Sugi baca dari Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Sejak kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus. Dan saat itu juga kita bukan lagi budak dosa, kita bukan lagi budak dunia, kita menjadi anak Allah. Amin. Kita memanggil dia sebagai Bapa. Di sini bapak-bapak sudah punya anak, ya kan? Pasti senanglah komunikasi dengan anaknya, betul nggak? Dia bahagia, orang tua itu bahagia kalau anak-anaknya bisa akrab dengan dia. Bisa bercanda, bercengkrama, ngobrol, curhat gitu kan. Waduh, senang sekali orang tua bisa begitu. Anak bisa curhat ke kita, kita bisa curhat sama dia. Apalagi bapak. Dia senang sekali kalau kita berkomunikasi dengan dia. Ya, apa aja bisa kita bicarakan. Kalau tadi doa bentuknya mungkin terlalu kusuk seperti doa di gereja, kita formal ya doanya kan. Tapi kalau di rumah kita ngobrol sama Tuhan seperti kepada orang tua. Pak, saya ada masalah nih, aduh saya lagi bingung nih Pak. Panggil Papa, Dedi atau apa, supaya akrab. Nikmati hubungan itu, dia senang sekali. Haleluya, amin. Nah yang ketiga, kenapa dia sangat senang berkomunikasi dengan kita? Adalah karena kita adalah mempelainya. Amin. Kita mempelainya. Mempelai itu apa? Pengantin. Ya. Saya akan bacakan. Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau baca Efesus pasal 5 isinya semua tentang keluarga tuh. Efesus 5 ayat 20-an ya, tentang keluarga. Tetapi ujungnya dibilang yang ku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Ternyata hubungan Kristus dengan jemaat digambarkan bagaikan suami dengan istri. Kalau suami sama istri suka ngobrol nggak? Oh pasti dong. Kalau nggak pernah ngobrol,
istri tetangga berarti, bukan istrinya. Betul. Yang namanya suami istri pasti ada komunikasi. Karena itu saudara, sangat Tuhan harapkan kita berkomunikasi dengan dia. Karena kita adalah mempelainya. Amin. Nangkap? Ya. Jadi bukan kita yang mau sebenarnya. Tuhan lebih rindu berkomunikasi dengan kita. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Sampai sini saudara ngerti ya? Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Ya Pak. Ya, Pak Angga silakan. Pak, kalau kita lihat dari dulu itu apakah kita bisa berkomunikasi secara langsung Pak, apa verbal dengan Tuhan Pak, orang-orang dulu? Adam Hawa maksudnya. Waktu di Taman Eden ya. Baik, coba kita buka Alkitab di Kejadian 3. Pak Angga bisa bacakan ya ayat 8 ya. Kejadian 3 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Iya. Nah jadi Pak Angga tanyakan apakah waktu itu Adam Hawa ngobrolnya verbal gitu berhadapan muka seperti manusia kita sekarang ini saling berhadapan. Kalau lihat ayat tadi di situ dikatakan Tuhan di hari sejuk sedang jalan-jalan di taman. Rupanya Tuhan kayak ada waktu kencan gitu ya sama manusia. Ada waktu datingnya gitu. Mungkin hari sejuk pagi atau sore mungkin atau 2 kali tuh. Dia berjalan ada langkah kakinya kedengaran. Berarti waktu itu kemungkinan besar Tuhan mengambil tubuh manusia ya dalam rupa manusia lah seperti itu. Jadi ketika dia di taman dia bisa melangkah, dia bisa berjalan, dia bisa ngobrol seperti ini berhadapan muka. Dan ingat waktu itu manusia juga penuh kemuliaan seperti Tuhan ya. Jadi bisa ngobrol secara verbal langsung Pak. Bukan secara batin seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan beda. Ya, kita masih terbatas oleh daging ini. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi? Pak, saya tanya Pak. Ya. Kan menurut beberapa orang manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan menurut orang tersebut manusia itu sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan. Gimana menurut pendapat Bapak? Baik, pertanyaan bagus. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa memang manusia berdosa, tetapi sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Sehingga kita boleh masuk tahta Tuhan, boleh masuk hadirat Tuhan, kita boleh menjumpai Dia dengan keberanian karena kita sekarang jadi anak. Amin. Kita jadi mempelai. Nah, banyak orang berkata begini, oh itu zaman dulu, zaman Alkitab. Orang masih dengar suara Tuhan. Kalau sekarang zaman modern nggak bisa. Ya, kenapa ada pandangan begitu? Karena mereka takut salah dengar. Jadi daripada salah dengar, mending sama sekali nggak dengar aja, gitu kan? Ngerti ya maksud saya? Daripada wah ini suara Tuhan apa suara hantu, apa suara diri saya, mereka bingung. Udahlah nggak usah ada suara Tuhan seperti itu. Tapi akhirnya bahaya, saudara. Itu bahaya. Kenapa? Karena tadi kita udah bahas. Kita adalah domba yang mendengar suaranya. Kita adalah anak. Amin. Anak yang berbicara ngobrol dengan orang tuanya, ayahnya, dengan bapak. Kita mempelai. Lah kalau nggak komunikasi, mempelai macam apa? Anak macam apa? Betul nggak? Sekarang pertanyaan saya balik. Menurut saudara, iblis bisa nggak bicara ke dalam pikiran manusia? Bisa. Sehingga manusia melakukan banyak kejahatan ya. Jadi tambah kreatif bikin dosa, betul? Iya kan? Saya mau tanya lagi, kalau suara iblis saja bisa manusia dengar, nggak adil banget dong suara Tuhan nggak bisa didengar? Emang kita anak siapa? Anak setan apa anak Tuhan? Kan begitu. Lah suara iblis kita bisa, oh saya percaya pasti kita bisa dengar. Tapi kalau bicara suara Tuhan, oh nggak bisa, kita nggak bisa dengar. Lah kita anak siapa ini?
Jadi pandangan itu salah, keliru saudara. Kita bisa mendengar suara Tuhan karena kita adalah anak, kita adalah mempelai, kita adalah domba-domba. Kalau salah dengar gimana? Pasti ada salah dengar, namanya kita masih manusia. Karena itu ketika kita dengar suara Tuhan di hati, di pikiran dan sebagainya, seperti saya jelaskan minggu lalu, saudara harus kembali mengeceknya dengan firman. Dicocokkan apakah benar seperti itu. Alkitab pernah berkata, kalau di luar dari Alkitab berarti salah. Apakah kita butuh suara Tuhan hari-hari ini? Wah, sangat butuh. Ketika saudara ingin melakukan sesuatu, mohon petunjuk Tuhan. Saudara berdoa nggak misalnya? Mau bikin usaha, berdoa nggak? Tuhan, usaha apa ya? Saya di zaman seperti ini. Itu nanya atau bukan? Nanya. Terus Tuhan jawab, ini nak, oh itu bukan. Jangan dengarkan. Oh tadi nanya. Sekarang Tuhan ngomong nggak dianggap suara Tuhan. Jadi gimana? Kita sangat butuh suara Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Tuhan peduli dengan semua bagian hidup kita. Waktu anak kita membangkang, waktu memberontak, kita mau marah secara emosi, harusnya kita tanya Tuhan, Tuhan gimana ya cara nasihati anak ini? Apakah dengan marah? Semua orang bisa seperti itu. Ternyata Tuhan punya cara yang lain. Mungkin dia bilang peluk anak itu, cium, bilang papa sayang kamu. Ya, dengan begitu mungkin anak kita lebih lumer hatinya, betul nggak? Kita butuh petunjuk. Waktu mungkin anak-anak muda menjalin hubungan, ingin dapat calon istri, perlu nggak kita berdoa? Wah, perlu sekali. Terus kalau kita nggak dengar suara Tuhan, gimana kita dapat jodoh yang benar? Betul nggak? Kalau kita dalam segala hal, ya bukan cuma bisnis, tapi juga di dalam menentukan ke depan apa yang harus kita lakukan, kita harus tanya Tuhan supaya tepat, tidak salah, ya, tidak mengambil keputusan yang keliru, termasuk dalam hal bisnis. Saya udah banyak dengar kesaksian bahkan dari teman saya ketika krisis terjadi, dia sedang berdoa dapat suara Tuhan. Ya, tahun 1998, waktu itu dia nggak tahu akan terjadi goncangan di Indonesia yang dolar sampai 15.000 dari 2.500 ya kalau nggak salah. Nah, dapat pesan Tuhan, semua transaksi ganti dengan mata uang lain. Jangan pakai dolar, jangan pakai rupiah. Ketika dia ambil yang lain, aman ternyata karena di luar lingkup dolar sama rupiah sudah. Nah, itu butuh suara Tuhan, bagaimana dia bisa tahu? Amin. Ketika kita anak kita mau sekolah di mana, kita doa tanya Tuhan. Atau Tuhan kasih petunjuk, ya kan, untuk kita ambil. Kita harus percaya ini suara Tuhan. Amin. Kita harus peka. Makin hari kita makin peka. Nah, yang terakhir yang saya mau bagikan adalah begini. Saya kebetulan bawa beberapa buku. Ya, tentang komunikasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Kenapa saya baca dari buku-buku ini? Saya ingin melihat pengalaman mereka, bagaimana sih mereka menjalin hubungan dengan Tuhan. Wow, ternyata orang-orang ini intimnya luar biasa sama Tuhan, peka sama Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang saya lihat adalah bahwa mereka membuat Tuhan begitu nyata dalam hidupnya. Jadi nggak kayak Tuhan yang jauh di sana, yang ketemunya hari Minggu doang gitu ya. Tapi dia jadikan Tuhan itu sebagai partner yang terus-menerus ada di hatinya. Nah, contohnya ini Brother Lawrence. Dia seorang tukang masak di asrama biarawan. Setiap hari dia komunikasi dengan Tuhan. Waktu dia milih kentang, dia ngobrol. Tuhan, kentangnya yang mana yang bagus nih? Ngobrol. Tuhan, nanti kita masak apa nih ya buat makan para biarawan? Tuhan, saya lagi kesal nih. Saya curhat nih, cerita sama Tuhan. Dia bilang, apapun yang saya kerjakan, saya libatkan Tuhan. Bahkan lagi goreng telur,
Dia ngobrol sama Tuhan dan Tuhan bantu aku yuk supaya masak telurnya ini tidak hangus, ya, tidak hambar tapi enak. Tuhan beri hikmat. Sehingga sehari-hari dia terus-menerus komunikasi dengan Tuhan. Dan banyak orang bilang kalau ketemu dia, hadirat Tuhan begitu kuat sampai orang tuh merasakan benar gitu, Tuhan hadir di dalam kehidupan. Artinya begini, komunikasi dengan Tuhan tidak harus kita menghentikan kegiatan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang lagi masak, ya, bapak-bapak yang di toko, biasa kan suka ngobrol juga di hati, nih orang belanjanya cerewet nih. Nah, bisa gitu kan. Tapi kita ngobrol sama, aduh Tuhan ini saya kesal juga nih, tolong Tuhan sabarkan saya. Nah misalnya seperti itu. Amin. Atau lagi konsultasi mau beli barang atau apa, minta hikmat Tuhan. Nah, buku-buku ini mengajarkan bahwa ternyata Tuhan itu nyata. Enggak cuma dalam apa ya, kalau dibilang dalam hanya dunia rohani aja gitu loh. Hanya minggu saja sakralnya kita ini. Tapi ternyata orang-orang ini berhasil membangun hubungan yang sangat intim, mesra. Aduh luar biasa, sangat manis. Dan mereka bilang rata-rata semua mengatakan begini, Tuhan itu adalah pribadi yang sangat indah, sangat baik, sangat mengasihi kita. Adalah hal yang paling nikmat di dunia ketika kita bisa menjalin hubungan dengan Dia. Wow, saudara, saya percaya kalau zaman dulu di Alkitab hamba-hambanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Apalagi sekarang kita bukan hamba tapi anak-anak. Amin. Dan itu kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Haleluya. Amin. Semua diberkati hari ini. Amin. Baik, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu mengajar kami bisa menjalin hubungan kembali dengan Tuhan. Sebagaimana Adam dan Hawa berkomunikasi intim, mesra dengan Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa, tapi Tuhan memulihkan kami. Kami sekarang sudah dikuduskan, dilayakkan. Kami boleh masuk hadirat Tuhan, ke ruang Maha Kudus, menikmati anugerah Tuhan. Engkau senang jika kami datang, Engkau senang jika kami berbicara dengan Engkau. Karena kami adalah domba-domba-Mu, kami adalah anak-Mu, kami adalah mempelai-Mu. Terima kasih, hamba berdoa semua jemaat Tuhan, mulai ambil kesempatan dalam setiap waktu. Bukan cuma doa saja dan membaca firman yang kami lakukan, tapi ngobrol, curhat, komunikasi setiap saat dengan partner yang abadi, Bapa kami yang terkasih, dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hati kami. Kami mau Tuhan, kehidupan rohani kami semakin hari semakin luar biasa. Makin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kami sekalian, mulai malam ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.